Pasar lama. Judulnya pergi ke pasar lama. Nah, di pasar lama itu, maksudnya pasar lama itu adalah pasar tradisional. Pasar tradisional. Pasar tradisional itu pasar, pernah enggak kalian pergi ke pasar? Pernah enggak kalian pergi ke pasar? Kenapa? Pernah, oke. Kalau mall itu termasuk jenis pasar tradisional apa pasar modern? Pasar modern. Ya, betul, pasar modern. Kenapa kok disebut pasar modern? Karena di sana penempatannya ya ada tempatnya, kemudian di sana juga tersedia namanya ATM, kemudian di sana tersedia segala macam fasilitas yang modern. Lah, sedangkan di pasar lama itu atau pasar tradisional itu masih belum ada tempat-tempat seperti itu. Tempatnya ya masih tanah biasa. Kadang-kadang ya ada juga yang sudah pakai paving itu lantainya. Kemudian di sana juga istilahnya ya bau juga, terus kotor itu. Itu adalah salah satu gambaran di pasar tradisional. Terus lah pasar tradisional itu punya kelebihan juga. Di sana harganya murah. Barang-barangnya murah kayak sayur, kemudian buah, atau daging, atau ikan. Kenapa kok murah? Karena di sana pajaknya tidak terlalu besar. Atau mungkin tidak ada pajak lah. Atau PPN. Kalau kalian beli di Indomaret, kemudian beli di mall, Alfamart, atau tempat-tempat yang lain, itu ada pajaknya. Nah, hal-hal yang itu yang membuat biayanya semakin besar. Contoh nih, kalian beli sawi di pasar tradisional, sayur sawi harganya di pasar tradisional itu 1.000. Nah, sedangkan di supermarket itu bisa mencapai 1.500 bahkan 2.000 untuk sawi itu. Kenapa? Karena tadi ada pajaknya juga, kemudian membayar karyawan itu, ya, membayar karyawan seperti itu. Nah, saya bacakan dulu di sini. Sepulang sekolah, Rasti, Melani, dan Ana pergi ke pasar lama. Rasti akan membeli sapu lidi untuk regu piketnya. Sapu lidi itu akan digunakan untuk membersihkan kelas. Di pasar lama itu jual berbagai peralatan rumah tangga tradisional. Oke, di paragraf pertama ya. Sepulang sekolah, Rasti, Melani, dan Ana pergi ke pasar tradisional. Nah, Rasti membeli sapu lidi. Tahu tidak kalian sapu lidi? Tahu enggak? Lah, sapu lidi itu terbuat dari daunnya atau batak itu loh. Tulang daunnya daun kelapa. Ya, tulang daunnya daun kelapa. Kalau kalian tahu daun kelapa, lah itu bisa digunakan untuk sapu lidi. Kemudian hari itu pasar lama terlihat ramai. Oke, yang baru datang halamannya 66 ya. Yang baru datang halamannya, temanya halaman 66. Yang baru datang. Hari itu pasar lama terlihat ramai. Mereka bertiga segera masuk ke bagian los penjual. Los itu kios. Yang menjual alat-alat kebersihan tradisional. Alat-alat kebersihan tradisional itu meliputi apa saja ya? Alat-alat kebersihan itu meliputi apa saja? Ada yang tahu tidak? Alat-alat kebersihan itu meliputi apa saja? Alat-alat kalau yang ada di kelas itu alat-alat kebersihan itu meliputi apa saja? Meliputi apa saja? Ayo, meliputi apa saja? Kalau yang ada di kelas. Kalau meliputi Apa meliputi apa lagi alat-alat
untuk membersihkan kelas itu apa saja? Ayo, kalau di kelas sapu. Oke, selain sapu Jalan pel-pelan. Oke, selain pel-pelan apalagi? itu. Kemucing. Kemucing Iya, ya. Oke. kemudian Terus apalagi? Untuk membuang sampahnya itu biasanya pakai apa itu? serok. Serok atau yang disebut kalau bahasanya cikrak ya, atau serok itu biasanya seperti itu. Nah, oke, saya mute lagi. Oke, baik, saya lanjutkan kembali. Nah, sapu lidi itu akan digunakan untuk membersihkan kelas, ya. Nah, kemudian ini belum beberapa lama di situ Rasti cepat-cepat menutup hidungnya dengan sapu tangan. Ia tidak tahan menahan bau menusuk dari sampah yang berserakan di pasar. Melanie dan Ana juga segera ikut menutup hidung mereka. Karena sekali lagi kalau di pasar tradisional itu kalau tempatnya tidak dijaga, maksudnya tidak dijaga, tidak dibersihkan, yang barusan bergabung, buku temanya di halaman 66. Yang barusan bergabung, sekali lagi, buku temanya di halaman 66. Oke, sambil didengarkan, tidak apa-apa. Baik, saya lanjut kembali. Nah, bau-bau tersebut menusuk hidung. Ya, kalau kita hirup terus-menerus, akan menyebabkan penyakit. Banyak virus, kuman, bakteri yang bertebaran di area tersebut karena sampah-sampah tadi tidak dibersihkan. Nah, ini ditulis sampahnya berserakan. Kemudian mereka segera membeli sapu tanpa tawar-menawar lagi. Sekali lagi, mereka membeli sapu tanpa tawar-menawar lagi. Nah, ini bedanya. Kalau di mall itu tidak ada kata tawar-menawar. Tahu enggak tawar-menawar itu seperti apa? Tahu enggak tawar-menawar itu seperti apa? Misal nih, kamu beli mainan, tahu enggak Tamiya? Tahu. Oke, kalau tahu Tamiya, misal kamu belanja atau mau beli boneka lah, atau mau beli boneka. Kamu beli di mall, di Kasa. Kamu beli di Kasa. Nah, atau di mall Kasa itu. Di lantai atas itu kan mallnya. Sedangkan di lantai bawah itu ada pasar. Ya, pasar tradisional di lantai bawahnya. Kalau kalian pergi ke lantai atas beli boneka atau mainan atau baju lah, di sana sudah ada bandrolnya, katakanlah baju merek A, dihargai harga 100.000. Kemudian kamu mencari lagi di pasar tradisional. Di pasar tradisional harga baju yang sama dengan mall tersebut, pasar modern, harganya sama-sama 100.000. Tetapi kalau di pasar tradisional, kamu bisa mendapatkan lebih murah. Misal harganya 100. Kamu bisa gini, Pak, tidak boleh kurang. Bu, bajunya ini harganya tidak boleh kurang, Pak. Nah, pernah enggak melihat papa atau mama kalian, atau kalau kalian ikut pergi ke pasar lah, pernah enggak mama atau papa bilang seperti itu, Pak, harganya boleh kurang apa tidak? Pernah. Oke. Nah, dari situ harganya nanti bisa turun. Misal dari harga 100.000 tadi bisa menjadi 80, bisa menjadi 70.000 atau sebagainya berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.
Tetapi kalau di mall itu tidak ada. Yang ada hanyalah diskon. Tidak ada namanya tawar-menawar. Misal kamu membawa barang dari mall tersebut dibawa ke kasir. Kak, ini boleh kurang apa tidak? Pasti jawabannya tidak boleh. Karena sudah ada bandrol atau sudah ada harganya sudah tertempel di baju tersebut. Ya. Kecuali kalau ada di ranjang biasanya ada diskon 15%, diskon 20%, atau diskon berapa persen itu biasanya kalau mendekati hari raya itu banyak diskon. Biasanya hari raya Idul Fitri, hari raya Natal, atau mungkin stok barangnya lagi banyak, itu biasanya ada diskon. Tetapi tidak boleh tidak boleh menawar. Nah, tawar-menawar seperti itu. Istilahnya kalau tawar-menawar itu ingin mencari barang yang lebih murah. Itu keunggulannya di pasar tradisional. Nah, Melani dan Ana ini tidak menawar harganya 10, katakanlah 10.000. Ya wis dikasih 10.000 karena apa? Karena merasa tidak nyaman di pasar tersebut. Karena merasa tidak nyaman karena tadi tidak nyamannya gara-gara apa? Tidak nyamannya gara-gara apa ya? Tidak nyamannya gara-gara apa ya? Bau kotoran, oke. Ya, kalau di pasar tradisional itu misal hujan ya, hujan. Lah, sampah-sampah yang menumpuk di situ kena air hujan. Nah, kemudian apa? Terjadi pembusukan kalau tidak segera dibersihkan. Karena seharusnya sampah-sampahnya itu dibedakan antara sampah yang kering dan sampah basah. Ya, itu. Ada 2 macam sampah ya. Kalau di pasar itu biasanya dicampur antara sampah kering dan sampah basah. Kalau di tempat-tempat di perkotaan itu dibedakan, ada 2 tempat tong sampah biasanya. Warna biru sama warna oranye kalau nggak warna kuning. Itu ada 2 macam sampah. Yang pertama sampah basah, yang kedua sampah kering. Sampah basah meliputi kulit buah, kemudian bisa sayuran, bisa ikan, bisa apa ya istilahnya ya, makanan yang tidak habis itu bisa disebut sampah basah. Kenapa kok disebut sampah basah? Karena sampah itu bisa diolah kembali dan digunakan menjadi pupuk. Ya, sampah itu diolah kembali dan digunakan menjadi pupuk. Sedangkan sampah kering itu misalnya seperti kertas. Kalian punya buku tulis. Buku tulisnya itu penuh dengan tulisan, atau kamu mau buat main pesawat-pesawatan atau yang lain. Itu kamu sobek. Nah, kemudian sobekannya tadi kamu enggak jadi buat mainan, kamu untel-untel ya, kamu remas-remas, kemudian kamu buang ke tempat sampah. Lah, itu menjadi sampah kering. Nah, selain kertas ada juga plastik. Kemudian ada juga botol plastik, botol-botol kaleng plastik itu termasuk sampah kering. Sampah kering itu tidak mudah diolah, atau kalau dibuang sembarangan, misal botol bekas kamu timbun di bawah tanah, mereka 10 tahun, 50 tahun lagi tidak akan hancur itu botol plastik itu. Kenapa? Karena tidak bisa terurai. Beda dengan sampah basah tadi. Lah, sampah-sampah yang tidak dapat diurai tadi bisa dibuat sebagai daur ulang, seperti botol plastik. Botol plastik itu kalau tidak bisa tidak bisa diuraikan atau dijadikan pupuk, kan memang tidak bisa dijadikan pupuk, maka manusia berpikir kembali digunakan sebagai pot, ada juga digunakan sebagai mainan, ada juga digunakan sebagai apalah. Itulah manfaatnya. Terus berikutnya kembali, Melani, ayo kita segera pergi dari sini. Nah, Melani menyampaikan, ayo kita segera pergi dari sini. Aku tidak tahan dengan baunya, bisik Rasti. Ya, kalau kita mengucap misal nih, kalian pergi jalan-jalan ke pasar. Terus kamu berbicara keras, baunya kok nggak enak ya di sini ya. Lah, penjualnya bisa tersinggung.
penjualnya bisa tersinggung, kemudian pembelinya juga akan merasa tidak nyaman, pembeli yang lain akan merasa tidak nyaman. Seperti itu. Terus, welcome, saya mau tanya dulu. Kenapa tadi Rasti sama Melani kok segera pergi dari pasar? Kenapa? Karena bau. Karena bau. Oke. Welcome, bisa merespon suara saya? Welcome, bisa merespon suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, saya mau tanya dulu. Welcome. Iya, Pak. Dimatikan salah satu. Ega, enggak usah dinyalakan mikrofonnya. Saya welcome aja dulu. Itu Lucky sama kamu juga tak Lucky, kemudian Oke. Ya, baik. Terus saya lanjutkan kembali. Jenis yang di Ya, enggak apa-apa. Berikutnya, kemudian si Rasti, ayo cepat-cepat pergi, sahut Melani. Melani menjawab tadi. Terus berikutnya, mengapa baunya bisa seperti ini ya, teman-teman? Tanya Ana. Ana bertanya ini. Terus sepertinya karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, sehingga menimbulkan bau yang sangat busuk. Istilahnya gini, setelah orang-orang itu beli makanan atau beli apa itu dibuang sembarangan. Setelah beli apa enggak terpakai atau enggak dipakai lagi, dibuang sembarangan di situ. Lah, tepatnya di situ mungkin kurang menjaga kebersihan. Sepertinya karena banyak sekali sampah yang dibuang pada tempatnya. Kemudian pembeli bisa sakit karena keadaan yang seperti inilah. Kalau sekali lagi kalau bau tadi menyengat dan baunya tidak sedap, bisa menyebabkan penyakit. Terus berikutnya bisa jadi begitu, bahkan kalau keadaannya seperti ini terus bisa terjadi banjir. Kenapa kok bisa terjadi banjir? Kenapa kok bisa terjadi banjir? Hujan. Hujan. Oke. Terus ada lagi, karena banyak sampah. banyak got. Karena Oke. Lah, sampah-sampah yang tadi dibuang sembarangan tadi, ketika terseret air hujan, maka akan tersangkut di selokan. Akan menyangkut di selokan, nah di selokannya tadi penuh. Lah, kalau penuh, airnya tidak lancar, akhirnya tersumbat. Contoh ini, kalau kalian mandi, kan ada saluran pembuangan air. Coba itu kalian sumbat lah. Misal tersumbat sama rambut, sama kresek, atau sama yang apa gitu di situ. Nah, kalau tersumbat, airnya itu tidak lancar. Kalau setelah mandi, pasti airnya masih tergenang di situ. Karena tersumbat tadi, sama seperti halnya kalau ada di selokan. Kalau airnya naik, misal banjir, lah air tadi bisa menyebabkan gatal-gatal, selain menyebabkan gatal-gatal, menyebabkan kuman dan penyakit lainnya. Terus keadaannya akan makin parah. Apakah tidak dapat dilakukan sebelum hal itu terjadi? Tanya si Ana. Salah satu untuk mencegah hal itu, pengunjung pasar harus dibiasakan membuang sampah pada tempatnya. Jawab Rasti. Mereka jelas tidak menginginkan keadaan seperti itu terjadi pada pasar lingkungan mereka. Hari itu, Rasti, Melani, dan Ana menempatkan pelajaran yang sangat berharga. Oke. Saya lanjutkan kembali. Tugasnya di halaman 68. Untuk tugasnya ada di halaman 68. Sudah? Tugasnya ada di halaman 68. Yang ada 3 pertanyaan. Betul, ada 3 pertanyaan di situ. ya, Pak.
Iya, ada 3 Sama pertanyaan. menjaga ya, Mbak. Menjaga Jaga kebersihan lingkungannya. 68. Terus Sama menjaga. iya, 68. Oke, saya minta tolong dibacakan welcome yang A membuat peta konsep. Pak Bagus sama halaman 69 ya. Sebentar, yang A dulu. Ayo welcome, saya minta tolong dibacakan yang A. Coba lihat ke gambar di atas. Betul, para petani menggunakan kerbau untuk memecah sawah. Halaman berapa itu? Halaman berapa? Sebentar, welcome. Halaman berapa? 62. Halaman berapa, anak-anak? Sekarang halaman berapa? 68. Nah, 68. Welcome. coba dibaca lagi. Hura, ini hura. Halaman berapa, Pak? Halaman 67. 68. Yang A. Sepulang sekolah, pasti Merani dan anak pergi ke pasar. Yang A, 68 yang A, 68 yang A. Oh ini. Membuat peta konsep tentang lingkungan. Setiap orang berhak mempunyai lingkungan yang bersih dan nyaman. Kalau membuang sampah sembarangan, berarti kita sedang menganggarkan orang lain. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan? Jelaskan contoh menjaga lingkungan. Mulai dari cara yang bisa kalian lakukan di lingkungan. Gunakan penjelasan kalian untuk melengkapi di peta konsep berikut. Contoh sikap positif dan menjaga kebersihan lingkungan. Oke, terima kasih. Bisa dimatikan mikrofonnya. Saya jelaskan lagi, membuat peta konsep. Itu sudah ada petanya, kalian tinggal memasukkan menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 hal yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Contoh sikap positif. Yang pertama, bisa membuang sampah pada tempatnya. Itu saya beri contoh. Kalian bisa mengisikan di situ, di peta konsep itu. Sampai di sini, mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Peta konsep itu apa, Pak? Peta konsep itu seperti mind mapping atau peta konsep itu seperti peta itu loh yang ada di halaman 68. Peta konsep. Konsep itu pemikiran. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dipetakan. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Sama 69, Pak. Seperti itu ya. Halaman 68 ada tugas 2 di situ. Terus yang B saya bacakan, berkreasi dengan montase. Ini tugasnya yang belum mengirimkan sama sekali, tolong dikirimkan. Yang sering mengirimkan itu Lucky, Genius itu mengirimkan tugas. Kemudian Elo, Daniel, terus Kevin ini mengumpulkan, Vincentia, Valeri mengumpulkan, Christian, Chico, Gabriel itu mengumpulkan. Angel ini tolong dikumpulkan tugasnya. Devinda ini juga mengumpulkan. Christian juga mengumpulkan, Valeri juga mengumpulkan. Yang
belum mengumpulkan welcome sama Ega. Kira-kira kapan? Janjinya hari Sabtu, tak saya tunggu enggak dikumpulkan juga ternyata. Kemarin janji hari Sabtu. Katanya di hari Sabtu. Saya tunggu. Juga sampai halaman 69 ya. Iya, halaman 69. Terus yang bisa saya bacakan, apa yang dimaksud dengan montase? Pernahkah kalian membuat montase? Di manakah kalian melihat karya montase? Mengumpulkan apa, Coba. Pak? Apa? Dibuka yang halaman 69, montase. Halaman 69. Montase. Coba diamati. Coba diamati gambarnya di situ. Sudah? Sudah dilihat halaman 69? Sudah. Kalau sudah, coba montase itu adalah potongan-potongan gambar. Misal, kamu menemukan potongan gambar di buku A. Kemudian potongan gambar tersebut kamu tempel di buku gambar. Terus kamu nyari potongan gambar lagi. Misal ketemu di buku B. Gambarnya bagus, Rek, pohonnya. Kamu potong. Ya. 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 Mengumpulkan apa? Ya, Valeri. Tadi mengumpulkan apa, Pak? Enggak, ini tadi ada beberapa teman yang belum mengumpulkan. Kalau kamu kan biasanya sudah, kamu kan seringkali mengumpulkan tugas di foto. Teman-teman yang lain juga di foto. Nah, ini ada beberapa teman yang belum mengumpulkan, makanya saya sampaikan seperti itu. Oke, terus saya lanjutkan lagi ya. Montase itu adalah potongan-potongan gambar. Misal di buku A, kamu mendapatkan anak bermain bola. Kamu potong gambarnya, kemudian kamu tempel di buku gambar. Kemudian di buku B, kamu menemukan gambar rumah. Gambar rumah ini kamu potong, kamu tempel di situ. Oke. Gambar montase dibuat dengan cara menggabungkan beberapa gambar menjadi satu foto dari media cetak. Oke, misal saya ingin mengumpulkan gambar siswa kelas 4. Saya minta foto kalian semua. Nah, kemudian dari foto kalian ada Kevin, tak pasang di depan kelas. Kemudian ada Welcome, ada Lucky, ada Angel. Saya pasang duduk di dalam kelas. Nah, itu loh, digabung-gabungkan di situ. Saya punya foto kalian, kemudian saya potong. Motongnya enggak ngawur, jadi motongnya sesuai dengan bentuk gambarnya, jadi tidak tidak menceng, tidak terpotong itu. Nah, setelah itu baru ditempel, disesuaikan tempatnya. Terus pada gambar berikutnya itu ada orang yang berkebun. Ada orang berkebun. Nah, orang yang berkebun itu juga mencari gambar di foto, di buku atau di foto lain. Kemudian ada bunga, itu dipotong, ditempel di situ. Nah, kalau memang kesulitan untuk gambar montase, coba terlebih dahulu dicari dulu. Kalau memang ada, misal kamu punya buku cerita atau buku gambar yang tidak terpakai atau buku cerita yang tidak terpakai, kan di situ ada gambarnya, buku ceritanya. Nah, itu kamu potong, kamu cari kira-kira gambar apa yang tepat. Nah, itu nanti kamu susun. Kamu gabungkan jadi satu di buku gambar. Ya. Ada gambar nggak, Pak? Maksudnya gimana? Ada warnanya gitu, Pak. Walaupun tidak ada warnanya gini, misal kamu sudah siapkan buku gambar satu ya, kamu siapkan buku gambar. Terus kamu mencari gambar-gambar yang mau kamu tempel di buku gambar tersebut. Misal kamu punya buku bacaan Bubu. Nah, yang tidak terpakai maksudnya tidak terpakai. Nah, itu kamu gunting gambarnya yang apa yang bagus. Misal saya ingin menempelkan gambar taman. Saya nyari gambar taman. Saya nyari, saya potong gambar tamannya, kemudian saya tempel di buku gambar. Itu taman. Terus yang kedua, saya pingin gambar orang. Saya nyari gambar orang, kemudian saya potong. Saya tempelkan di atas taman tadi. Yes. Terus saya nyari gambar lagi, nyari gambar orang membuang sampah sembarangan. Saya potong, saya tempel di situ. Nah, nanti ada penjelasannya di situ. Maksudnya setelah
melihat gambar jelas, oh ternyata di taman tadi ada orang yang membuang sampah, kemudian ada orang yang menegurnya. Lah, seperti itu loh, gambar montase itu perpaduan gambar dari beberapa gambar digabung menjadi satu. Jadi kamu tidak gambar, ini mencari gambar untuk ditempel. Kalau lebih jelasnya lagi, ini sudah ada saya tampilkan YouTube-nya. Di atasnya rangkuman itu ada YouTube-nya, http www.youtube.com buat tanda tanya V sama dengan 7HNNA/KOKJ. Itu sudah ada. Tapi lu nggak bisa disalin ya? Nggak bisa disalin, harus diketik ulang. Kalau mau mencari di internet, bisa ketikkan langsung aja cara membuat gambar montase. Kalau penjelasan saya masih kurang jelas, kalian bisa mencari sumber lain. Mencari karya montase. Seperti itu ya. Terus berikutnya kembali tugasnya itu tadi ya yang itu ya. Kemudian tugasnya yang terakhir halaman 69. Jadi tugasnya ada di halaman 68 dua tugas. Kemudian di halaman 69 ada 2 juga. Membuat karya montase dan mengisikan 3 pertanyaan. Di halaman 68 dan 69 ada 2 tugas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Kalian gimana? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan lanjutkan ke bahasa Jawa. Ini bahasa Jawa nanti tolong diisikan langsung di buku modulnya. Saya akan menjelaskan langsung diisikan di buku modulnya. Ya. Bahasa Jawanya di halaman 115. Bahasa Jawanya di halaman 115. Sudah? Siap? Belum, Pak, belum. Kalau memang kesulitan ini langsung diisikan di situ. Ini ya, Pak. Yang ada gambar anak. Yang gambar anak pakai apa itu? Blangkon. Kelihatan? Udah kelihatan, Pak. Oke. Kalau sudah di situ saya akan menjelaskan di sini. Pasinaun 3 ya. Halaman apa? 115. Halaman 115. Halaman 115. Ya, Pak. Oke, saya akan membacakan di sini. Yang pertama, tolong didengarkan aja ya. Tolong didengarkan, saya akan membacakan. Pasinaun 3. Pasinaun itu pembelajaran 3. Setelah belajar, siswa diharapkan mampu menceritakan cerita rakyat dan menanggapi cerita. Terus di sini ayo moco di sini. Pokok-pokok cerita sing ditemokake bocah-bocah ing pasinaon loro. Pokok-pokok cerita yang ditemukan bocah-bocah itu apa? Artinya? Anak-anak. Oke. Pokok cerita atau gagasan pokok yang ditemukan anak-anak ing pasinaon loro di pembelajaran 2 mujudake menjadikan ringkasan cerita sing bisa digunakan pedoman nindakake ayahan cerita ing ngarep kelas. Berhubung tidak ada kelas secara tatap muka, maka ya sekali lagi, berhubung tidak ada kelas secara tatap muka, maka membuat video dengan direkam membacakan beberapa paragraf aja kalau memang nggak bisa ya. Jelaskan, saya bacakan dulu. Terus naliko nindakake ayahan cerita ing ngarep kelas, bocah-bocah kudu nggatekake, anak-anak harus memperhatikan yang pertama, panggonane tembung sing gampang dingerteni. Yang kedua,
swara manut kahanan, swara lanang wadon, enom tuwa, sedih seneng lan sak manunggale. Swara atau suara berdasarkan cerita, maksudnya kalau nadanya tinggi, ya suaranya juga tinggi. Kalau bahasanya rendah, ya suaranya rendah. Dan sesuai tanda baca. Kalau ada tanda baca seru itu biasanya memerintah. Kalau perintah biasanya masak contoh gini. Kevin, ambilkan buku itu. Masak seperti itu. Itu perintah. Kalau perintah gini. Kevin, tolong ambilkan buku itu. Harus tegas. Itu kalau perintah, suaranya harus tegas, suaranya harus keras, suaranya harus lantang. Kalau biasanya kalau sering sebelum masuk kelas, kalian kan ada namanya berbaris dulu. Seluruhnya siap, gerak. Nah, sebelum masuk kelas, kemudian lencang depan, suaranya kan harus keras. Masa suaranya gini? Seluruhnya siap, gerak. Masa gitu? Kan tidak baik. Ya toh, ya kan Kevin, misal kamu memimpin nih di depan. Anak-anak siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Masa ya gitu? Enggak. Harus sesuai dengan kalimat atau arahan di situ. Kalau memang benar-benar kalimat perintah atau kalimat yang menunjukkan ketegasan. Kemudian suara lanang wadon, suara laki-laki dan perempuan. Enom tuwa, tua atau muda, sedih seneng, sedih atau bahagia, lan sak panunggale. Sak panunggale itu dan sebagainya dan lainnya. Terus obake tangan lan awak. Obake itu menggerakkan tangan. Menggerakkan tangan. Matahari, misal gini, matahari. Tangan. Engkau sungguh luar biasa. Menyinari di pagi hari. Itu misal bahasa Indonesia ya. Saya pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa. Engkau sang surya di pagi hari yang menyinari bumi. Nah, seperti itu. Pakai suara, pakai penekanan, kemudian pakai gerakan tangan, seperti itu. Yang menggambarkan cerita. Kemudian panyawang marang penonton kanthi warata. Menyawang ya, panyawang itu melihat. Berarti melihat penonton. Jadi tidak hanya membaca buku. Misal ini bukunya, kalian baca buku gini. Nah, itu kurang tepat. Membaca buku gini terus ya kurang tepat. Beberapa detik sekali melihat penonton, beberapa detik melihat buku boleh. Melihat penonton, kemudian buku, melihat penonton, buku, melihat penonton. Jadi tidak hanya ke bawah terus. Gitu. Kemudian, praurupan dicocokake karo cerita. Praupan itu ekspresi wajah. Ekspresi wajah harus disesuaikan dengan cerita. Misal nangis, kamu harus ekspresinya juga menunjukkan rasa sedih. Misal bahagia, menunjukkan rasa bahagia. Kevin menunjukkan bahagia. Wah, itu enggak bahagia, itu ketawa itu. Terus selanjutnya menggunaake perabotan kanggo narik kawigaten. Bisa juga kalau membaca itu bisa menggunakan media. Misal kalian butuh media boneka, kalian butuh media gambar atau media yang lain. Terus komunikatif. Lah, terus tugasnya di sini di halaman 116. Halaman 116. Tugasnya di sini halaman 116. Saya artikan ya. Nomor 1 saya artikan. Saya artikan halaman 116. Weneono tulodo tumindak sing nuduhake pakerti peduli lingkungan. Berikan contoh yang menunjukkan kegiatan peduli lingkungan. Sekali lagi, tugasnya nomor 1, berikan contoh yang menunjukkan peduli terhadap lingkungan. Tapi menggunakan bahasa Jawa ya. Terus yang nomor 2, tugasnya yang nomor 2, aranono titiane cerita rakyat. Nah,
Arano cerita rakyat itu maksudnya gini, cerita rakyat itu ada jenisnya, ada legenda, ada dongeng, kemudian ada fabel, kemudian ada juga mite atau mitos. Kalau cerita yang di atas, itu langsung saya jawabkan ya. Nomor 2, cerita yang di atas itu nomor pasinaun 1 dan pasinaun 2 itu legenda. Jenisnya legenda. Bisa ditulis di situ legenda. Nomor 2, saya jawabkan legenda. Kalau fabel itu bercerita tentang hewan yang menirukan seperti manusia. Terus kalau mitos atau mite itu cerita yang menunjukkan benda-benda gaib atau seperti Nyi Roro Kidul, itu termasuk mitos. Terus kalau legenda itu seperti pembuatan apa ya, sejarah pembuatan kayak air terjun, kemudian Tangkuban Brau dan sebagainya, itu termasuk legenda. Itu nomor 2. Terus nomor 3, sebutkan unsur intrinsik cerita rakyat. Saya jawabkan unsur intrinsiknya itu ada tema, ditulis tema. Kemudian ada tokoh, ditulis di nomor 3. Jawabannya ada tema, ada tokoh, ada alur, ada alur. Aku pernah mainin di sana. Oke, sudah. Ada tema, ada tema. Selain ada tema, ada tokoh, ada alur, ada sudut pandang, ada amanat atau pesan. Sudah ditulis? Sudah? Nomor 3. Kalau sudah saya lanjutkan. Pak, nomor 1 itu artinya Nomor 1 itu kamu disuruh memberikan contoh peduli terhadap lingkungan. Memberikan contoh peduli terhadap lingkungan. bahasa Jawa juga ya, Pak? Iya, pakai bahasa Jawa. Memberikan contoh peduli lingkungan. Terus nomor 2, Aranono titikane cerita rakyat. Itu cerita legenda. Nomor 2 legenda jawabannya. Terus nomor 3 sebutno unsur intrinsik cerita rakyat. Intrinsiknya cerita rakyat itu ada tema, kemudian ada tokoh, selain ada tokoh ada alur, kemudian ada sudut pandang, kemudian ada itu apa? Pesan moral atau amanat. Pesan moral atau amanat. Sudah? Terus nomor 4 sebutkan piwulang utawa ajaran moral sing ono ing cerita rakyat. Maksudnya gini, pesan yang disampaikan di cerita rakyat di nomor 2 yang pasinaun kemarin itu kita ya kudu njogo lingkungan. Itu pesan moralnya yang di pasinaun 2 nomor 4. Kita kudu njogo lingkungan. Nomor 4 ya. Ditulis jawabannya kita kudu iso njogo lingkungan. Nomor 4. Terus yang nomor 5 terakhir. Nomor 5 yang terakhir. Terus nomor 5 yang terakhir. Nomor 5 yang terakhir, tulisan kanthi ringkas cerita rakyat sing ono daerahmu. Nomor 5 ini tugasnya membuat cerita rakyat yang berdasar yang itu apa? Fabel aja, membuat cerita rakyat fabel tentang fabel. Berani ya. Udah bola-bolanya. Nomor 5 membuat cerita rakyat tentang fabel. Sudah? Saya sudah nulis di chatting. Oke, kalau sudah saya akan mengakhiri video ini. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan?
Tidak, Mbak. Tidak. Pak. Itu ya bahasa Jawanya 116. Iya. Iya, Jumat. Iya, Jumat ya. Oke, sudah. Iya, Jumat. Kalau sudah, saya minta tolong dipimpin doa oleh Angel. Masih awas kalau dijatuhkan yo. Angel. Aku bisa kayak mainan gitu yang ada kayak busa gitu. Naik Ya, Pak. lompat sampai tua itu. Dipimpin doa. Gitu. Tolong yang lainnya didengarkan. Hah? Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Berkati Pak Agus yang telah mengajar kami Tuhan. Dan juga Tuhan, dan juga Tuhan. Teman-teman yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang Tuhan malas, Tuhan gerakan Tuhan dan nama Tuhan Yesus selalu amin. Oke, baik. Terima kasih Angel yang sudah memimpin doa. Oke, boleh meninggalkan ruang. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan sampai jumpa di lain waktu. Ada, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung. Bisa meninggalkan ruang.